Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Berbicara soal mobil pindad, kita sudah membahasnya dalam beberapa video berikut. Kali ini sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto menjelaskan detail komponen yang digunakan pindad untuk memproduksi maung. Rencananya maung juga akan digunakan sebagai kendaraan dinas untuk menteri hingga pejabat eselon 1 Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Anto mengungkapkan bahwa sekitar 30% komponen maung berasal dari produsen Korea Selatan, yaitu SsangYong, serta produsen Jerman Mercedes-Benz. Lebih lanjut, Anto yang juga eks-komisaris pindad itu menjelaskan produksi mobil maung dalam 100 hari ke depan mencapai angka 5.000 unit. Lantas, apakah pindad juga akan memproduksi mobil lebih murah untuk sipil yang dipasarkan? Selain itu, muncul juga ketertarikan dari BAIC sebagai produsen asal Tiongkok untuk melakukan kerjasama dengan pindad. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @batitik_otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Prabowo memerintahkan menteri hingga pejabat untuk menggunakan pindad maung sebagai mobil dinas. Namun tentu, kalau dilihat kemungkinan pindad akan memproduksi pindad maung MV2 atau mungkin memproduksi mobil lain yang khusus untuk memenuhi perintah dari presiden tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga mengungkapkan belum membeberkan jenis maung apa yang akan dipakai jajaran pengisi kabinet. Ia meminta publik sabar menunggu lantaran semua hal tersebut juga masih dalam pembicaraan dan proses. Beralih ke pindad MV2, salah satu SUV maung yang dijual kepada sipil melalui Prestige Motor Cars, sebenarnya di awal produksi mengalami masalah dengan pabrikan Toyota. Polemik antara Toyota dan pindad di Indonesia terkait kehadiran dari SUV tersebut. Saat pertama kali diperkenalkan, pindad menyebutkan kendaraan taktis maung untuk militer ini menggunakan mesin turbo diesel 2500 cc milik Toyota yang digunakan Hilux. Namun, saat perilisan bermasalah dengan sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe, diakibatkan oleh agen pemegang merek atau APM tidak setuju dan tidak boleh dijual massal. Walaupun begitu, pindad bisa menjual SUV maung MV2 yang bisa dipesan melalui Prestige Motor Cars dengan range harga mulai dari 600 jutaan. Melalui permasalahan tersebut antara pindad dan Toyota sebelumnya menjadi alasan produksi massal dari pindad maung. APM pada dasarnya tidak mengizinkan produksi mobil ini untuk dijual massal awalnya. Hanya boleh untuk penggunaan pribadi. Namun mungkin bisa dijual dengan beberapa syarat yang membuat pindad maung berada di harga 600 jutaan. Melalui hal tersebut tentu tidak heran kalau pindad menggunakan komponen mobil juga dari SsangYong atau dikenal sebagai KG Mobility, terutama pada mesin pindad maung Garuda. Langkah ini dilakukan agar di kemudian hari tidak mengalami masalah serupa, sehingga tidak menutup kemungkinan pindad juga akan memproduksi mobil sipil lebih murah untuk dipasarkan ke depannya. Mulai penggunaan dari presiden, menteri, hingga pejabat sebagai pembuka mobil ini untuk lebih banyak dikenal di masyarakat. Tak sampai di situ aja, pindad juga berencana untuk mengembangkan mobil listrik. Sebagaimana diketahui, prototipe mobil listrik pindad pertama yakni Murino EV sudah pernah diperkenalkan sebelumnya. Namun perusahaan ini terus berupaya dalam menghadirkan mobil listrik yang lebih bagus, efisien, dan memiliki nilai jual lebih di pasaran. Selain upaya mengikuti pasar, langkah pindad ini juga sebagai bentuk inovasi dan pengembangan dari kendaraan atau mobil buatan Indonesia. Hal yang menarik ialah BAIC sebagai produsen asal Tiongkok membuka peluang kerjasama dengan pindad untuk menyediakan mobil operasional presiden dan wakil presiden serta jajaran menteri dan juga pejabat. Perusahaan ini juga memastikan produksi lokal produk mereka akan dimulai pada Maret 2025, sehingga mereka membuka peluang kolaborasi dengan BUMN yang memproduksi alutsista tersebut.
Diketahui Bike Indonesia sudah memiliki dua model mobil SUV yang dipasarkan, yakni BJ40 dan BJ80. Kedua mobil ini memiliki desain yang gagah dan tangguh, khususnya BJ80 yang sejarahnya digunakan oleh militer China hingga polisi di Hong Kong yang membuktikan mereka bahwa mobil tersebut sudah terbukti kualitasnya. Hal yang menarik ialah Bike ini memiliki saham cukup besar dengan Mercedes-Benz. Jadi tidak heran kalau bentukan mobil mereka cukup mirip dengan G-Class, khususnya Bike BJ80. Nah, Kepala Staf Kepresidenan di awal mengungkapkan kalau Pindad Garuda memiliki TKDN 70%, dengan 30% komponen lainnya berasal dari KGM dan Mercedes-Benz. Tentu ini bisa jadi peluang kerjasama mengingat Bike yang memiliki saham besar di Mercedes dapat berkolaborasi dengan komponen mesin mereka atau komponen lainnya jika Pindad terbuka dan menyetujui kerjasama antara kedua belah pihak. Namun ini baru sebatas pembicaraan yang diajukan oleh Bike Indonesia. Tentu semua keputusan terkait produksi mobil buatan Indonesia akan diserahkan ke Pindad. Harapannya Pindad juga bisa memproduksi mobil untuk kebutuhan pasar Indonesia dengan harga yang lebih bersaing, kualitas oke, dan desain tangguh, mencerminkan cita-cita Presiden Prabowo untuk menggunakan produk lokal dalam negeri. Nah, itu dia informasi mengenai Pindad yang segera meluncurkan mobil untuk para menteri dan pejabat di Indonesia. Menurut kamu, apakah langkah Presiden Prabowo ini sudah tepat? Dan kalau Pindad rilis mobil di pasaran, jenis mobil apa yang kamu harapkan bisa segera hadir? Coba kasih pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau kamu sedang cari aksesoris mobil menarik lainnya, bisa cek produk yang ada di video ini. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.